berkarir secara profesional, menjalankan karirnya selama 29 tahun, teman-teman. Wow, ini luar biasa ya. Dan beliau resign dari posisi direktur utama saat itu dan menjalankan 3i supaya punya quality time untuk ayahnya di Surabaya. Wow, ini pasti seru banget nih teman-teman dengar kisahnya nanti ya. Karena seorang mantan direktur utama ya, artinya ini satu jabatan yang tentu sangat bergengsi teman-teman ya. Di atasnya general manager ya, teman-teman bisa kira-kira berapa ya waktu itu ya penghasilannya, pasti luar biasa teman-teman ya. Dan diajak 3i oleh sahabatnya. Nah saat itu bulan Juni 2017 baru mulai menjalankan bisnis ini. Dan ternyata hanya dalam waktu 5 bulan saja sudah mencapai posisi silver agency. Dan ada banyak impian besar yang mau diwujudkan melalui program 3i ini, katanya Ibu Milana ya, dan nanti teman-teman bisa dengar sendiri apa-apa saja sih pencapaiannya yang sudah dirasakan 5 tahun silver agency, 5 bulan capai silver agency dan apa saja impiannya gitu ya. Oke. Oh, saya dapat bocoran nih. Seringnya naik pesawat first class terus katanya. Seperti itu. Terus dengar-dengar gajinya dulu setara dengan titanium loh. 100 jutaan. Gitu tuh bocorannya ya, Bu Milana. Oke. Dan nggak gampang loh untuk bisa dapat kesempatan wawancara langsung dengan Ibu Milana nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman beruntung sekali yang malam hari ini menonton acara ini untuk dengerin kisahnya langsung, kenalan langsung dengan Ibu Milana Marlinata, Silver Agency dari Jakarta. Oh, oke. Ya, nanti kita dengar kisah lengkapnya ya. Selamat malam Ibu Milana. Ya. Ya, selamat malam. Salam kenal semua. Ya, selamat malam Bu Milana. Suara saya jelas kah? Jelas sekali Bu Milana. Oke. Perkenalkan saya itu dari Surabaya, tapi saya pindah ke Jakarta dari tahun 88. Jadi waktu saya selesai kuliah dari Amerika tahun 88, saya langsung kerjanya di Jakarta. Udah nggak di Surabaya lagi. Nah, saya berkarir 29 tahun itu. 29 tahun saya bekerja, tapi selama 19 tahun terakhir itu saya udah di posisi direktur. Jadi sebenarnya saya menikmati kerja ya. Saya mendapat pekerjaan yang enak sebetulnya ya. Tapi teman-teman di sini ya, hidup itu kan seperti roda. Di pekerjaan saya nggak ada masalah, tapi saya adalah anak tunggal yang ayah saya di Surabaya sendiri. Jadi ibu saya itu meninggal 2,5 tahun yang lalu ketika tidur. Itu kan sesuatu yang tidak direncanakan ya, sangat mendadak. Kemudian ayah saya tinggal sendiri dan beliau itu adalah profesor, dokter, usianya 88 tahun, hingga hari ini masih mengajar di Universitas Kedokteran Erlangga dan Widya Mandala. Jadi kalau misalkan saya egois, saya mau karir saya mau gaji saya pindahin aja ayahku ke Jakarta, saya kasih suster beres. Tapi saya itu kayak nyabut tanaman ya, karena kalau ayah saya itu 88, masih punya pekerjaan, masih punya income, itu benar-benar suatu berkat dari Tuhan. Jadi saya harus mengalah karena beliau kesepian, sendirian, ibu saya udah nggak ada dan saya anak tunggal. Saya yang harus temenin ayah sering-sering ke Surabaya. Nah, itu otomatis nggak mungkin kalau saya masih bekerja, karena ketika saya kerja itu saya sering pergi-pergi ke luar negeri, bisnis ke sana kemari. Jadi saya harus memutuskan untuk resign. Nah, itu juga permintaan ayah saya. Dia bilang, kamu kerja udah sekian lama, apa yang kau cari? Saya ingin kamu temenin saya. Emang gaji kamu berapa? Bisakah saya gantiin gaji kamu? Saya kan nggak enak digituin ya.
Maksudnya saya pikir-pikir, udahlah saya cukup ya, saya kerja segitu lama. Akhirnya saya mikir, oke, ini saatnya saya menemanin ayah. Nah, di situ saya mulai memikirkan bisnis apa yang saya bisa kerjakan, yang bisa dikerjakan di Surabaya, di Jakarta. Nah, sebelumnya itu saya kenal 3i itu secara kebetulan. Jadi sahabat saya itu ngajak saya 3i. Dia bilang gini, Mil, ini ada bisnis bagus nih, cuman nabung terus ngajak-ngajak dapat bonus. Nah, saya tanya bonusnya gimana? Nah, dia tuh baru ikut 2 hari, dia pun nggak tahu cara perhitungan bonusnya gimana. Nah, pokoknya bagus lah ini. Saya cuma tanya gini, ada target nggak? Nggak ada. Ada tutup poin nggak? Nggak ada. Ya udah, saya pikir kalau nabung kan nggak ada ruginya. Ya udah saya ikut aja. Toh saya juga nabung kan. Nah, saya ikut di bulan April. Tapi saya hanya pasif. Saya hanya nabung, saya nggak tahu bisnisnya, saya nggak tahu 3i itu apa, pokoknya nabung-nabung aja. Nah, ketika saya udah memutuskan mau resign dan mau sering-sering ke Surabaya, mulailah saya mencari bisnis karena saya nggak bisa diem ya orangnya. Nah, awalnya saya mau bisnis kuliner, tapi saya hitung-hitung ya, kalau bisnis kuliner itu harus sewa tempat, terus bayar pegawai, bayar chef, terus harus kontrol supaya bahan-bahannya nggak dikorupsi. Mumet saya, terus gitu kan banyak pegawai-pegawai ya. Nah ini saya pikir saya cukuplah, selama saya 29 tahun saya ngurusin karyawan ratusan orang, pusing ngurusin perusahaan. Saya pikir kalau saya bisnis kuliner, mungkin 10-15 tahun lagi saya udah nggak sanggup ngerjain kuliner. Nah, tiba-tiba saya pikir, kenapa saya nggak mempelajarin 3i? Saya dari BOP, saya datang sendiri 3 kali, saya pelajarin sampai saya betul-betul mengerti. Akhirnya saya pikir-pikir, wah 3i ini bisnis yang luar biasa. Intinya saya nggak bisa rugi. Nah dari situ saya mulai banding-bandingkan ya, bisnis yang lain dan 3i. Karena saya orang yang menghitung semuanya, kan kita biasa kerja semuanya dihitung ya. Kalau kita invest, kita hitung. Investment ini kembalinya berapa tahun, resikonya apa. Nah, menurut prinsip ekonomi, kita kalau mencari bisnis kan kita maunya modal sekecil-kecilnya, risiko sekecil-kecilnya, tapi untung segede-gedenya. Nah, bisnis yang 3i ini itu udah paling oke, nggak ada bisnis lain yang bisa ngalahin 3i dengan prinsip ekonomi itu. Nah, saya hitung, saya punya tabungan deposito, itu akan aman kalau saya ngerjain 3i. Kalau misalkan saya bisnis lain, saya pakai itu tabungan saya sebagai modal. Lalu belum tentu untung, belum tentu sukses bisnis saya. Kalau misalkan saya gagal, tabungan saya habis, terus bisnis saya gagal. Sedangkan kalau saya jalanin 3i, saya bisa tabungan saya utuh. Nah, jadi di situ saya mikirkan, wah 3i ini oke banget. Nah, kemudian saya mulai lihat berapa sih penghasilan dari 3i itu. Saya hitung-hitung, saya lihat, wah gila, bonus titanium itu bisa dicapai dalam 1-2 tahun. Padahal gaji saya yang sama kayak titanium itu saya dapatkan selama 29 tahun bekerja. Di situ saya, waduh, 3i ini harusnya saya kerjain dari dulu-dulu ya. Kenapa saya baru tahu? Akhirnya ketika saya udah mutusin, oke, saya udah yakin saya mau jalanin 3i. Kemudian saya cerita sama suami saya, dia nggak setuju. Dia takut itu investasi bodong. Tapi aku udah nekat karena saya udah tahu dan mempelajarin. Ya udah, kalau kamu nggak mau kasih KTP-nya ke aku pinjem. Langsung saya buka 3 titik lagi di bawah saya. Ketika saya memutuskan untuk fokus di 3i, saya buka lagi titik di bawah 3. Jadi total saya punya 4 titik. Kemudian dari situ saya mulai jalankan, saya serius. Di bulan sejak saya mulai jalani bisnis itu, bonus saya 4,2, saya dapat triple elite. Kemudian dari situ saya
waktu itu masih kerja ya. Saya serius menjalankan 3i. Jadi ketika pulang kerja, biasanya saya nge-gym, itu saya udah lupakan gym itu. Saya prospek. Jadi selama 5 bulan itu sampai saya silver, posisi saya masih kerja, masih karyawan. Kemudian saya silver, saya langsung mengajukan surat resign. Jadi pemegang saham saya itu bingung, kok kamu bisa resign sekarang, ngapain? Kan 2 tahun lagi kamu pensiun, dapat pesangon. Saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa tunggu 2 tahun lagi, karena ayah saya itu bisa pergi setiap saat, dia usianya udah 88. Kalau saya nggak spend time waktu sama dia, saya akan menyesal. Seperti yang terjadi dengan ibu saya sibuk kerja, saya sering keluar negeri, saya nggak sempat menemani ibu saya jarang pulang ke Surabaya, tiba-tiba ibu saya tidur nggak bangun lagi, dan itu saya nggak mau terjadi sama ayahku kan. Nah dari situ saya akhirnya saya resign, saya jadi fokus di 3i hingga sekarang. Nah dalam perjalanan menjalankan 3i ya ada suka dukanya, tapi bisnis ini luar biasa ya, bisa dijalankan dari semua kalangan. Mitra saya itu dari keluarga konglomerat, ibu jenderal, pejabat, sampai saya punya juga supir, driver Gojek, Gokar, sampai pemulung, sampai tukang sapu jalanan, saya bisa ajak semua orang. Dan di perjalanan saya menjalankan 3i ini ya, saya bukan seperti yang lain-lain ya, setiap orang kan punya cerita masing-masing. Saya jujur aja saya nggak beli kayak mobil atau rumah lagi dari 3i gitu, tapi yang saya dapatkan itu luar biasa. Saya merasakan saya harus menjadi manusia yang lebih baik dan lebih sabar, membina mitra-mitra saya yang dari berbagai background, berbagai pendidikan, latar belakang, dan saya punya impian, saya tertantang untuk membantu mereka bisa hidup lebih sejahtera. Kalau dulu waktu ketika saya kerja, saya kan background-nya marketing. Jadi tantangan saya itu bagaimana mempengaruhi orang sehingga beli barang yang saya jual. Waktu itu saya di perusahaan retail, saya menjual produk fashion yang harganya 2 jutaan. Jadi tantangan saya bagaimana menjual barang fashion itu 1 biji 2 jutaan. Tapi di 3i itu tantangan saya beda. Saya tertantang bagaimana bisa membantu banyak orang dan membuat lebih banyak orang itu berubah hidupnya lebih sejahtera. Itulah adalah tantangan saya. Dan saya merasa 3i ini benar-benar bisnis yang luar biasa. Kita saling belajar dari leader-leader yang berbagai background, berbagai pendidikan, latar belakang. Kita semua sebenarnya menjalankan misi untuk secara tidak langsung berbagi peluang supaya orang lebih banyak hidup lebih baik, dan secara tidak langsung kita ini memajukan ekonomi Indonesia. Ya. Halo Pak Frans. Ya, masih standby Bu, terkagum-kagum mendengarkan sharingnya Bu Milana nih Bu. Saya belum apa-apa Pak, saya itu masih baru. Saya harus banyak belajar dari leader-leader yang luar biasa. Saya kalau dengar kayak ceritanya Pak Sarno, Pak Afrial, Pak Sujar, itu saya benar-benar kagum ya. Dan saya benar-benar terinspirasi oleh mereka. Dulu saya tuh kalau kerja, ya kalau kita menjalankan bisnis Pak, hanya reward punishment ya. Oke, kita bikin target, kita bicara sama tim, oke target kita ini, kita bikin strategi, kalau kita mencapai ini, saya akan memberikan bonus sekian, saya akan naikin gaji karyawan sekian. Tapi di 3i ini benar-benar beda, ini bisnis kemanusiaan. Saya bisa marah, nggak bisa. Jadi itulah bedanya ya. Cuman saya lihat nggak ada loh bisnis yang dengan 12.000 sehari itu orang punya peluang untuk merubah nasibnya. Yang tadinya mereka hopeless, nggak percaya bahwa mereka bisa berubah, tapi di sini itu luar biasa. Dari situ ya saya merasakan arti hidup kita ini di dunia itu harus berbagi, menjadi berkat buat
orang lain. Itulah yang diajarkan oleh semua agama, saya percaya begitu ya. Agama apapun mengajarkan itu supaya kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan itu saya temukan dengan menjalankan 3I. Ya, Bu Milana, mungkin saya ada beberapa pertanyaan, Bu ya. Artinya ya. Saya akan coba gali lebih dalam agar teman-teman yang saat ini nonton, tentu ini satu kesempatan yang jarang, yang langka. Kenapa? Karena ada banyak cerita, ada banyak kisah dari orang-orang yang menjalankan bisnis 3i Networks, dari mereka yang katakanlah tadi mungkin Ibu sempat sebutkan ya, seperti mungkin ada Pak Sarno, ada Pak Sugiyar dan lain sebagainya, mereka yang berasal dari mewakili golongan-golongan katakanlah menengah ke bawah seperti itu. Dan tentu Bu Milana juga kita bisa sebut mewakili golongan menengah ke atas gitu ya. Artinya pasti banyak nih Bu yang bertanya, seorang mantan direktur utama yang kok kayaknya itu pekerjaan atau profesi yang sebenarnya bisa dibilang nggak banyak orang yang bisa sampai. Ya ini menurut pendapat kebanyakan orang seperti itu. Hitungannya gimana sih? Mungkin tadi Bu Milana sudah sebutkan, tapi mungkin bisa dipertegas. Hitungannya gimana sih seorang mantan direktur utama kok bisa ngelirik bisnis 3i Networks? Gimana sebenarnya hitungannya gitu loh Bu? Kenapa tidak? Karena saya kalau orang bisnis Pak, kan kita hitung ya. Semua bisnis itu kita hitung modalnya, kemudian kita hitung modal itu kalau kita pakai untuk bisnis, kembali investasinya itu berapa tahun, lalu biaya operasionalnya berapa, uang sewa berapa, bayar karyawan berapa, kalau kita bisnis jualan, stok barang berapa, cash out stok barang ini menjadi uang kembali berapa lama, itu semua kan ada hitungannya. Saya selama kerja itu saya ngitung-ngitung itu terus Pak. Sedangkan di 3i ini bisnis sangat simple. Saya nggak usah pusing-pusing seperti itu. Dan bisnis ini pasarnya sangat besar. Karena saya kan backgroundnya sekolah marketing. Kalau orang marketing hanya lihat pangsa pasarnya seberapa besar. Mungkin orang lain kalau dari kalangan menengah ke atas melihat ini bisnis 350-an, ngapain gitu kan, kok uang kecil. Tapi kalau saya 350, saya lihat, wah ini bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Ini bisnis sejuta umat, marketnya besar. Dan saya malah wah, lihat ini pasarnya luar biasa. Kemudian ini tidak jualan barang. Jadi saya nggak perlu mencari customer yang butuh kan. Semua orang ingin hidup lebih baik. Semua orang ingin menabung. Jadi dari situ saya udah lihat, wah ini bisnis bagus banget. Jadi kita nggak usah gengsi. Ini Salim Group. Kalau saya cerita sama teman saya ya, terus dia agak nyinyir gitu, kayak kok lu nggak gengsi sih ngerjain ini? Emang kenapa? Saya bilang gitu. Ini bisnis halal, ini bisnis sangat bagus. Ini kita bermitra dengan Salim Group. Emang perusahaan lu lebih gede dari Salim? Saya gituin aja. Kantor lu lebih gede dari Salim, gitu. Ya kan? Jadi kenapa tidak gitu loh? Ini bagus banget bisnis ini. Jadi kita nggak perlu malu. Kita nggak perlu gengsi. Ini luar biasa bisnis ini. Dan saya punya ambisi kalau sampai 3i ini ya, mudah-mudahan bisa jadi program perusahaan-perusahaan supaya bos-bos itu lebih memperhatikan karyawannya dengan mengizinkan menjalankan 3i di kantornya. Jadi mereka itu ketika pensiun bukan cuma dapat pesangon aja. Pesangon itu bisa habis, tapi mereka bisa mempunyai bisnis. Pada prinsipnya Pak, semua orang itu ingin punya bisnis. Walaupun dia di kantor itu posisinya direktur, GM, gajinya 100 juta. Tapi itu bukan milik kita, Pak. Suatu hari pekerjaan itu akan hilang. Saya itu sangat sadar akan itu. Sangat sadar. Saya tahu pekerjaan saya itu tidak saya milikin selama-lamanya. Makanya saya selama kerja itu ya saya nabung, saya investasi, saya udah mempersiapkan semua itu. Cuman kejadiannya itu ya tadinya saya pikir saya akan pensiun di usia pensiun, tapi ternyata kan kehendak kejadiannya beda ya. Nah ini juga
saya sharing buat teman-teman ya. Kadang-kadang kita pikir, oh usia kita masih 20, 30-an, masih jauh lah pensiun. Kita masih bisa seneng-seneng, foya-foya, nggak usah mikirin pensiun karena masih jauh. Tapi ingat, hidup itu seperti roda. Mungkin hari ini kita nggak punya masalah, secara perekonomiannya baik-baik aja, tapi bisa aja tiba-tiba orang tua kita sakit, atau anak kita sakit, memerlukan biaya yang besar, atau membutuhkan perhatian kita, sehingga kita nggak bisa kerja lagi karena harus nungguin mereka sakit. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa terjadi aja. Jadi kalau kita punya income yang seperti 3i ini ya, passive income, itu sangat bagus. Jangan mengandalkan satu income. Saya sangat percaya itu. Makanya ketika saya kerja pun, saya juga senang berbisnis gitu. Ya, Bu Milana, seandainya tadi Bu Milana menyampaikan ke saya bahwa ada kondisi yang Bu Milana alami, artinya harus ke tempat ayahnya di Surabaya saat itu ya. Nah, pertanyaan saya begini Bu Milana, katakanlah seandainya ayahnya Bu Milana masih cukup muda, masih usianya katakanlah masih 50-an, anggaplah seperti itu, masih 50-an, masih sehat, dan katakanlah ibundanya juga masih hidup seperti itu, dan Bu Milana pun masih bekerja saat ini di posisi direktur utama. Dan seandainya saat itu sahabatnya Bu Milana menawarkan bisnis 3i Networks dan saat itu Bu Milana sudah melihat potensi daripada bisnis ini. Apakah jika kondisinya seperti itu Bu Milana tetap memutuskan menjalankan bisnis ini? Pasti, karena saya mau cari time and financial freedom. Dan itu yang saya rasakan sekarang. Saya pikir gila ya, ngapain saya kerja lama-lama begitu? Seharusnya saya udah jalanin 3i ini dari dulu. Dari 2014 kali kalau saya udah kenal ini gitu. Ini bisnis luar biasa karena saya melihat pasarnya dan potensi bisnis ini sangat apa ya, kayak the sky is the limit gitulah. Jadi walaupun keadaan saya tidak harus ketika ayah saya baik-baik aja, saya tetap akan memilih menjalankan 3i karena nggak ada bisnis yang sebagus 3i. Ini benar-benar saya secara tulus saya sharing, bukannya kenapa-kenapa, tapi saya itu melihat semua potensi bisnis-bisnis lain. Dan gini ya, kalau kita punya potensi yang luar biasa dengan modal sekecil ini, dengan istilahnya kita masih nyicil tabungan kita aja belum selesai, belum 5 tahun, tapi kita sudah bisa mendapatkan bonus puluhan ratusan juta. Itu mana ada bisnis di luar sana yang seperti ini, Pak? Iya, betul. Dan tadi juga saya mendapatkan jawaban yang sangat cepat, sangat tegas, yang menunjukkan bahwa memang jawaban dari Bu Milana adalah sungguh-sungguh jawaban yang memang tulus dari hati ya. Jadi memang teman-teman bisa menyimak sendiri bahwa ini adalah ya saya katakan bahwa ini adalah satu sharing, satu pemikiran yang tentu mendalam dari seorang mantan. Sekali lagi mungkin mohon maaf saya sebutkan sekali lagi, mantan direktur utama yang tidak mungkin sembarangan teman-teman. Dan mungkin terakhir pertanyaan dari saya Bu Milana, seandainya Bu Milana katakanlah 2019 atau ya selambat-lambatnya 2019-2020 nanti sudah mencapai posisi crown agency, apa yang kira-kira Bu Milana mau coba wujudkan melalui atau berkat dari bisnis ini, Bu? Saya tuh ingin mensosialisasikan 3i ini lebih ke organisasi, ke yayasan sosial, ke suatu komunitas, ke perusahaan-perusahaan. Jadi saya ingin tuh lebih banyak perusahaan-perusahaan atau jadi kalau misalnya gini sebetulnya ya Pak ya, kalau kita mau mencari donation atau sumbangan untuk yayasan, daripada kita cuma ngasih duit gitu ya, sebetulnya itu 3i itu bisa kita pakai loh. Atau misalnya komunitas, katakanlah misalnya komunitas fotografi, di sana mereka berlomba-lomba membeli lensa yang mahal-mahal.
komunitas itu bisa menjalankan 3i untuk mendapatkan pendapatan tambahan sehingga bisa menyalurkan hobi-hobi itu. Saya melihat tuh 3i itu bisa dikerjakan di segala ini ya, segala bidang dan segala usaha ya. Jadi luas sekali sebetulnya. Cuman sekarang ini belum aja gitu loh. Nah, saya tuh punya cita-cita 3i itu bisa tersosialisasi lebih luas lagi. Oke, baik. Ibu, saya berikan kesempatan terakhir ya sebelum kita tutup acara ini. Saat ini banyak teman-teman menyaksikan dari Zoom dan dari Facebook ya, bisa mencapai ribuan orang, belum termasuk nanti siaran ulangnya. Apa yang kira-kira Ibu bisa sampaikan kepada teman-teman yang saat ini sedang menonton? Mungkin ada pesan untuk mereka terkait tentang 3i ini. Silakan Bu Milana. Teman-teman, saya sangat memotivasi, sangat menganjurkan untuk menjalankan 3i ini karena aktif income yang teman-teman dapat sekarang, misalkan sekarang Bapak Ibu teman-teman kerja di kantor, kondisinya nyaman, punya gaji yang lumayan, happy, tapi ingatlah hidup itu adalah roda, tidak mungkin kadang kita nggak di atas terus. Ketika musibah datang atau kondisi sesuatu yang memungkinkan kita harus resign atau kehilangan income itu, nah jadi 3i ini bisa kita andalkan. Nah, tapi kita nggak usah nunggu sampai kepepet dulu gitu. Karena 3i ini basically cuman kayak nabung ya. Kita nggak ada uang hilang. Dan kita itu memang apapun yang kita kerjakan sekarang, apapun profesi kita pekerjaan sekarang, toh itu tidak akan selama-lamanya kita milikin. Kalaupun kita punya bisnis sendiri, itu juga kita nggak akan sanggup lakukan ketika kita udah kayak 60-an tahun gitu, udah tua gitu. Nggak mungkin kita bisa ngurusin bisnis pusing-pusing begitu. Nah, 3i ini kita bisa kerjakan sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Itu yang saya pikirkan. Bisnis apa lagi yang kita bisa kerjakan sampai nenek, kakek-kakek? Kerjanya cuman kumpul-kumpul, sharing-sharing, ngopi-ngopi, dan tapi kita punya misi berbagi dan bisa membantu banyak orang. Ini suatu bisnis yang luar biasa. Dan kalau kita tuanya sejahtera, masih punya passive income, masih punya bonus, itu kan benar-benar sesuatu yang kita bisa syukurin ya. Karena ketika kita tua, kalau kita punya banyak uang, kita bisa jalan-jalan, kita bisa membahagiakan anak cucu. Daripada kita tua, ngirit-ngirit, terus cuman membebanin anak, kan itu nggak enak gitu. Dan itu adalah pilihan ya. Tapi jangan cengeng, jangan ngerasa kayak 350 nggak sanggup. Terus ini udah mepet, nggak ada uang sisa. Tapi kalau buktinya kalau kredit yang lain kayak handphone bisa, ya kan? Kredit motor bisa. Kenapa kita tidak berjuang sekarang demi anak-anak, demi masa tua kita supaya sejahtera dan bahagia. Jadi benar-benar itu harus kita perjuangkan, nggak usah takut nanti nggak bisa bayar 350-nya atau apa. Pokoknya kita lihat, yakin bisnis 3i ini bagus dan kita punya niat baik. Kemudian kita berdoa, pasti Tuhan akan bukakan jalan. Itu aja sih. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Milana Marlinata atas sharingnya. Saya yakin banyak orang yang menjadi lebih semangat, yang tadinya mungkin mikir-mikir, sekarang langsung take action. Terima kasih sekali lagi atas Bu Milana, atas kesempatannya, atas waktunya, atas sharingnya. Dan teman-teman semua yang ada di Facebook dan ada di Zoom, dengan ini pula maka sesi kita sudah berakhir pada malam hari ini. Ada banyak kisah yang sudah kita tampilkan pada malam hari ini. Tadi dari Ibu Milva, dari Pak Tirto, dan akhirnya Ibu Milana. Tentu saya yakin teman-teman semua bisa menarik satu kesimpulan positif. Bahwa ingat sekali lagi teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan secara langsung bagaimana pemikiran, bagaimana
perkataan sharing dari pemikiran mendalam seorang mantan direktur utama yang tentu bukan profesi yang sembarangan. Tidak semua orang yang memiliki profesi tersebut. Artinya tentu dihitung sekali dengan sangat matang. Nah, ini pasti akan membantu teman-teman semua untuk istilahnya langsung skip sampai ke kesimpulan akhir ya. Tidak usah lagi bingung-bingung memikirkan sendiri, tetapi sudah diwakili oleh Ibu Milana. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pembicara. Ya, sama-sama. Ya, jangan bosan ya Bu, nanti satu saat boleh ngisi lagi ya Bu Milana ya. Ya, siap. Selamat malam. Malam, ya. Dan juga terima kasih kepada Pak Sandy yang membawakan presentasi ya, dan juga kepada